Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah masuk ke bagian pelumasan dari tenaga diesel ya. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke sistem pelumasan cair atau pelumasan bak basah. Jadi pelumasan itu kemarin ada yang cair, ada yang semacam gemuk gitu ya. Nah, kalau yang basah ini berarti dia memang seperti oli gitu ya, untuk ruang-ruang yang tertutup. Dan kalau bearing itu biasanya menggunakan apa namanya semacam gemuk gitu ya. Nah, dia berfungsi sebagai pelumas dan juga ada fungsi pendinginnya ya. Sebagai pelumas dia untuk menghindari gesekan antara komponen karena yang bergerak ya. Kayak dimanapun yang bergerak itu pasti akan mengakibatkan panas. Nah, ini untuk sekalian pendinginnya. Nah, bagian-bagian yang bergerak tersebut. Ini kita menggunakan dengan bak basah, berarti dia ada penampungan ya, basah. Jadi dia akan menggunakan dengan jumlah ya, jumlah oli yang cukup besar di ruang engkolnya, di mana oli ditarik dengan pompa minyak, jadi pakai pompa ya, karena dia tidak bisa secara sirkulasi alami gitu ya. Jadi ada tekanan yang mendorong ke seluruh bagian bersirkulasi dengan kemudian didinginkan ya. Karena kalau dia terus-terusan tanpa didinginkan, nanti akibatnya nanti akan panas, fungsi dari panas ya, fungsi dari pelumas itu akan berkurang. Walaupun pelumasnya masih bagus gitu ya, makanya dia perlu pendinginan juga. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya itu dia apa bagian dari pelumas itu cukup cukup besar ya kapasitasnya, walaupun dia tidak terbakar seperti bahan bakar ya. Kemudian dia secara bertahap pelumas tadi akan kembali ke bak dan kemudian akan bersirkulasi seperti pendingin atau pelumas yang lainnya. Kemudian ini untuk yang pakai bak tadi itu ya, sistem percikan atau splash mirip dengan spray gitu ya. Ini digunakan untuk mesin 4 tak yang kecil ya, atau yang stasioner atau tetap. Ini berarti untuk pembangkit, pembangkit ukuran kecil. Di pada bagian ini ya, tutup pada bagian ujung bearing yang besar akan menghubungkan batang yang disediakan untuk sendok ya, atau untuk yang membawanya lah ya. Menghubungkan batang yang berada posisi terendah dan mencelupkan ke palung oli, dengan demikian mengarahkan minyak oli melalui lubang-lubang tersebut ya. Percikan. Nah, percikan oli mencapai bagian bawah dari dinding silinder. Tentu dia pakai pompa ya, spraynya ya. Force and call bagian lain yang membutuhkan pelumasan. Kemudian kelebihan tersebut dari oli akhirnya mengalir kembali ke bak penampungnya. Setelah dia, tentu dia hanya akan jatuh lagi ya, karena dia bukan merendam ya. Merendam, dia hanya sebagai pelumas, berarti di spray. Kemudian dia akan balik, kemudian disemprot lagi, jatuh lagi, disemprot lagi. Itu sirkulasinya ya. Sehingga nanti tingkat oli di palungnya atau tempat penampungan tersebut dipompa dengan mengambil oli dari bak melalui filter. Nah, karena bagian-bagian mesin tersebut mungkin ada komponen-komponen yang umpamanya sudah agak rontok atau mengelupas, sehingga dia perlu oli yang dikembalikan lagi, perlu difilter. Kalau tidak, dia malah nanti akan mengakibatkan nanti kerusakan dan malah mengakibatkan gesekan ya, akan membuat aus daripada komponen-komponen mesin. Jadi dia sama juga seperti minyak, juga di filter ya sebelum dikompres dan dimasukkan ke ruang bakar. Kita biar semua ya.
Apalagi yang untuk pelumas ya, fungsinya jangan sampai dia komponen-komponen yang lain itu ikut masuk. Karena bagian-bagian mesin itu kan dia bergerak. Jadi untuk sistem flash tadi atau pacikan ini cocok untuk mesin kecepatan rendah ya dan menengah. Dan kecepatan tinggi dia kurang cocok. Terlalu apa panasnya kurang pendinginnya dari panas karena kecepatan tinggi gitu ya. Memiliki tekanan beban atau bearing yang sedang. Untuk mesin kenyar tinggi biasanya beroperasi dengan tekanan bearing tinggi. Gesekan cepat di sini tidak akan menyediakan untuk tugas tersebut. Jadi karena kecepatan gesekan daripada mesin. Kemudian sini ya tadi spas, kemudian sistem semi tekanan. Ini sama juga pakai pompa gitu ya. Ini metode ini adalah merupakan kombinasi dari sistem pacikan dan sistem tekanan. Jadi ujungnya dia supply tapi ditekan sehingga dia akan lebih kencang semprotannya gitu ya. Menggabungkan keunggulan dari keduanya dalam ini adalah pasokan utama oli terletak di dasar sama ya dari tempat penampungan, cuman dipompa itu lewat filter ya. Oli diambil dari bagian bawah bak melalui filter, kemudian disampaikan dengan cara pompa gigi pada tekanan sekitar 1 bar ke bearing bantalan. Jadi dia ada tekanan juga supaya lebih cepat. Kemudian bearing ujung besarnya dilumasi dengan menyemprotkan melalui nozzle, mirip seperti kondensor di itu ya, kondensor sistem terbuka biasanya. Jadi ada di spray gitu ya, disemprotkan lah yang fungsinya atau melumasi bumbungan, bearing force ankle, dinding silinder, dan timing gear. Nah, kalau yang dinding silinder ini berarti dia yang 2 tak itu ya. Kalau yang 4 tak itu dia tidak ada oli ke dalam dinding silinder. 2 tak. Kemudian sama ya, seperti untuk di boiler, ada pengukur tekanan oli. Ini adalah untuk mengecek keadaan panasnya daripada oli tersebut. Jadi kalau umpamanya olinya naik tidak normal, itu berarti ada sirkulasi yang tidak beres. Atau ada bagian mesin yang panasnya melebihi gitu ya. Nah, ini makanya pakai indikator dia nanti. Karena bahaya nanti ya. Karena ini bagian-bagian ini ya sangat menentukan, sedangkan mesin bergerak terus ya. Jadi oli tersebut harus dikontrol tekanannya, berarti panas daripada oli tersebut masih dalam batas-batas yang diperbolehkan. Ini indikatornya, sehingga jika terjadi tekanan yang meningkat, pasti nanti suhunya akan naik. Nah, nanti indikatornya akan memberi alarm supaya di mesinnya dihentikan. Kalau tidak, nanti akan kerusakan lebih parah. Ini sistemnya lebih murah biayanya dibandingkan sistem tekanan. Ini memungkinkan beban bearing dan kecepatan mesin yang lebih tinggi gitu ya. Tadi kan sistem menengah dan rendah express ya, dibandingkan dengan sistem percikan tadi. Ini yang sistem tekanan penuh. Kalau tadi yang sistem tekanan hanya 1 bar, ini dia tekanannya bisa sampai 1,5 sampai 4 bar. Jauh lebih tinggi ya, karena dia murni. Kalau tadi kan campuran tekanan dan splash gitu ya. Nah, dalam sistem ini, oli dipompa di bawah tekanan untuk berbagai bagian yang membutuhkan pelumasan ke seluruh bagian-bagian yang diperlukan pelumasannya, terutama yang bergerak ya. Sama seperti biasanya oli diambil dari bak melalui filter, dipompa melalui pompa rendah gigi, kemudian tekanan mengirimkan oli pada tekanan 1,5 sampai 4 bar. Tinggi ya, jauh daripada yang tadi. Nah, oli di bawah tekanan di pas ke bearing utama, ya, pada bagian yang inilah kalsaf atau proses engkol, lalu bang di bawah melalui proses engkol utama bearing dan menyampaikan oli ke ujung bearing besar dan ujung bearing kecil melalui lubang-lubang batang penghubung. Ini dia asnya ya, karena dia bergerak gitu ya, di bagian yang bergerak harus dilumasi. Ini adalah engkolnya tadi. Empat, 4 tak ya, berarti empat silinder ya yang bergerak kan, sehingga dia diperlukan tekanan yang cukup tinggi. Nah, itu dua naik turun ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dua naik, dua turun ya. Ini sama seperti ini, ininya ya sebenarnya sama ya. Digambarkan satu. Ini juga, ini juga, ini juga ya. Ini dia untuk mengecek tekanan daripada oli tersebut. Itu akan menunjukkan kalau tekanannya melebihi, berarti dia akan ya, panas berarti dia. Nah, panas ini dia akan berbahaya nanti. Ada sesuatu apakah olinya kekentalan sudah mulai turun, ya biasanya makanya pemakaian oli itu ada pencatatan waktu ya, berarti dalam jangka waktu tertentu ini oli harus dirubah. Nah, jika masih dalam keadaan waktunya masih dalam range penggunaannya, tapi tekanannya naik, berarti ada sirkulasinya ada bermasalah. Karena olinya masih bagus, gitu ya. Sedangkan tekanan naik, berarti panasnya akan melebihi batas yang diinginkan. Sehingga ada sirkulasi yang tidak masalah. Apakah pompanya atau filternya, sehingga nanti jumlah olinya akan tidak sama ya, karena kehambat, kesumbat sama filter. Nah, filternya kotor atau pompanya tekanannya kurang sehingga membuatkan oli itu akan panas karena yang masuk ke bagian-bagian ini tidak sesuai, sedangkan panas dari bagian-bagian ini tetap gitu ya. Nah, itu gunanya pressure gauge untuk tekanan oli. Ini asnya nih ya. Ini dari turun naik dari apa namanya piston ya. Nah, untuk dua tak ini juga oli masuk ke sini. Jadi semua bagian-bagian bergerak. Nah, ini yang tidak ada di pembangkit tenaga uap gitu ya. Nah, dia yang menggerakkannya uap panas gitu ya. Nah, hanya bagian-bagian ujungnya saja dia biasanya tidak menggunakan oli tetapi menggunakan gemuk-gemuk gitu ya. Ini pressure gauge. Nah, ini sistem ini ditemukan di sebagian besar produsen mesin karena mungkin tekanan bearing tinggi dan gesekan cepat. Nah, kalau untuk pemakai kan putarannya cukup tinggi ya. Paling tidak itu kalau 4 kutub jadi 750 putaran per menit. Nah, kalau kutubnya 2, berarti dia bisa 1.500, 1.500 sampai 3.500, 3.600 ya, 60 Hz. Sehingga kecepatannya cukup tinggi ya. Nah, ini perlunya saringan filter atau saringan tadi untuk menjamin tidak ada kotoran yang masuk. Dan ini juga perlu penggantian secara rutin karena dia lama-lama akan ketutup kan, sehingga jika ketutup atau banyak yang tertutup itu ya, aliran oli tadi yang ini tadi akan ke bagian-bagian mesin tadi akan berkurang jumlahnya, sedangkan panasnya ini akan tetap sehingga dia akan panas buatnya olinya. Atau nanti pompanya yang bermasalah seperti itu dia. Ini bagian penampungannya ya. Kemudian dipompa pakai pompa, ini filter ya. Filternya kan setelah masuk gitu ya, masuk ke ini kan awal, ini kan keluar dari mesin nanti. Nah, bisa dia membawa kotoran, makanya perlu filter. Nah, ini yang perlu dicek secara rutin. Kalau pompa lihat dari tekanannya dia, tekanannya. Tekanan cukup ya. Tapi kalau filter kan tidak bisa dilihat dari kasat mata. Makanya perlu pengecekan reguler. Ini sangat penting. Tanpa filter nanti malah rusak. Karena yang kotor akan masuk lagi kan. Sini kan enggak, kesaring. Jadi yang masuk ke mesin berikutnya itu adalah misalnya kalau awalnya kan tentu bersih ya. Waktu masuk kan bersih. Tapi setelah dia sirkulasi, itu ada kemungkinan kotoran. Makanya lihat filter. Ini sistem pelumasan padat atau bak kering. Ini kalau yang untuk bagian-bagian tertentu ya tidak bisa semua bagian menggunakan pelumasan padat karena dia tidak bisa, yang nama padat dia tidak bisa sirkulasi kan. Kemudian kalau bak kering, apa disebut bak kering nanti. Jadi pada sistem ini oli dari bak tersebut dibawa ke sebuah tangki penyimpanan dipisah dari blok silinder. Ini kan gabung nih ya dalam ininya satu kesatuan. Ini dia biasanya yang besar nih. Olinya tersimpan pada luar ya, di luar dari blok silinder. Biasanya untuk skala besar. Kalau yang kecil biasanya dalam satu blok ya. Kemudian sama ya di dalam blok silinder atau di luar dia tetap menggunakan pompa sebagai sirkulasinya karena dia tidak bisa sirkulasi secara alami gitu ya.
Oli dari dipompa dengan menggunakan pompa melalui ke filter ke tangki penyimpanan. Oli dari tangki penyimpanan dipompa ke silinder melalui pendingin oli. Nah, ini kan karena emang fungsinya kan adalah untuk mendinginkan dan melumasi gitu ya. Jadi kalau pelumasan dia bergerak ya pasti panas. Harus melalui pendingin. Kalau tidak nanti lama-lama fungsi oli tidak berfungsi. Makanya perlu pendingin. Sama juga dengan air radiator itu kan. Setelah didinginkan dia akan baru bersirkulasi dan didinginkan pakai kipas sebagainya. Tekanan oli bisa 3 sampai 8 kilogram atau bar tadi ya. Kilogram force per centimeter kuadrat. Nah, sistem pelumas bak kering umumnya diadopsi untuk mesin kapasitas tinggi. Jadi bak kering itu dia tidak ada penyimpanan di dalam maksudnya ya. Jadi dia di luar karena kapasitasnya besar. Tidak cocok dia digabung dalam mesin, akan terlalu mahal mesinnya. Kayaknya dipisah. Seperti dia penyimpanan bahan bakar gitu ya. Jadi, kalau yang skala kecil dia di dalam blok mesin sendiri gitu ya. Itu perbedaannya yang besar dengan yang kecil. Ini dia tempat makanya disebut penyimpanan kering di sini ya. Dia tangkinya terpisah. Berbeda dengan yang tadi kan, ya tangkinya langsung. Tangkinya di dalam mesin sendiri. Ini dia dipisah. Mirip dengan bahan bakarnya ya. Sehingga dia perlu disuplai karena untuk mesin-mesin yang besar biasanya. Bedanya di situ saja dia, beda apa namanya, beda pemakaiannya. Nah, sistem pelumasan kabut ini mirip waktu bahan bakar ya. Bakar kan pengkabutan supaya dia seperti gas jadinya ya. Ini biasanya digunakan untuk mesin siklus 2 tak karena dia di dalam apa namanya, di dalam silindernya ada campuran bahan bakar dengan oli ya, pelumas. Kalau mesin 4 tak tidak, makanya dia asapnya akan lebih banyak kan karena ada oli yang terbakar juga. Maka mesin 2 tak yang menggunakan siklus pelumasan kabut tersebut. Jadi seperti kalau dia tidak kabut, pembakaran berhenti dia karena dia harus dikabutkan juga. Jadi campuran bahan bakar yang sudah dikompres kan dengan apa namanya, kemudian ada udara yang kompres, kemudian masuk juga oli yang sistem kabutan. Bahan bakarnya juga sistem kabut kan, sehingga terjadilah pembakaran antara bahan bakar udara ya, campuran bahan bakar udara dengan oli, walaupun jumlah olinya itu jauh lebih kecil daripada bahan bakar. Sehingga itu kalau dulu tuh ada namanya motor katanya oli samping, istilah itu bahan bakar dia ya. Dia bahan bakar untuk bahan bakar campuran siklus 2 tak tuh ya. Sehingga dia di ruang bakar tuh terjadinya pelumasan sekalian akan dibakar dia kan. Ini udah cocok untuk bak mesin ya. Yang untuk mesin 2 tak. Jadi dia mesin dilumasi dengan menambahkan 2-3% minyak pelumas ke dalam tangki bahan bakar. Tadi biasanya tangkinya terpisah gitu ya, waktu pencampurannya nih. Campuran minyak dan bahan bakar diisi melalui karburator. Sehingga apa, gas buangnya itu akan lebih, asapnya lebih banyak dibandingkan dengan mesin 4 tak. Karena dia ada campuran oli di situ ya, 2-3%. Emang nggak panjang ya, tetapi kan ada campuran. Kalau yang mesin 4 tak kan tidak ada. Cuman itu untuk diesel biasanya kita mesinnya mesin 4 tak ya. Ini karena kita membahas pelumas ya, jadi semua jenis mesin kita bahas serba sedikit. Nah, bensin yang menguap dengan oli dalam bentuk kabut masuk melalui bak mesin. Jadi ada 3 dia ya. Kalau mesin 2 tak kan hanya bahan bakar yang dikompres, kemudian oh, dengan udara itu ya. Kemudian di-spray, dikabutkan ke dalam ruang bakar, ruang piston ya, dengan bahan pemicu ya, dengan bahan apa, pematik.
Nah, sedangkan di sel tidak, gitu kan? Di sel tidak ada pematiknya atau apa namanya pematik apinya ya. Sedangkan eh, mesin dua tak tersebut dia ada campuran dengan oli di dalam. Jadi ada tiga jenis dia. Dia berfungsi sebagai pelumas sekaligus. Jadi minyak yang menembur dinding, ya, mesin atau dalam piston ya, melumasi bearing utama dan bearing batang penghubung. Sisanya dia akan melewati pada silinder saat pengisian dan periode pembilasan. Melumasi piston, ring piston dan silinder. Nah, jadi di dalam ruang bakar ada pelumasannya. Karena bahan bakarnya bercampur. Kemudian sistem penerimaan dan asupan udara PLTD. Nah, ingat lagi bahwa eh, untuk terjadinya pembakaran tersebut ada udara ya, dan udara dan campuran bahan bakar. Nah, kalau untuk diesel dia tidak ada businya ya. Jadi businya sehingga dia perlu mengkompres udara sehingga udaranya panas, ya, udara panas disemprot bahan bakar akan terjadilah pembakaran. Nah, ini perlunya dia asupan udara yang cukup panas ya. Makanya kalau udah pada daerah-daerah dingin, makanya udaranya dipanaskan dulu dengan menggunakan biasanya akinya ya. Untuk mesin desain besar ya, umumnya membutuhkan 0,076 sampai 0,114 gitu ya, meter kubik udara per menit untuk per kilowatt daya yang dihasilkan. Jadi kalau 1 mega tinggal dikali aja ya. Nah, udara segar ditarik melalui pipa atau saluran duct atau filter ya. Jadi dia yang besar ya perlu udara penyedot sendiri. Tidak bisa seperti langsung kita mesin-mesin kecil gitu ya. Mesin kecil langsung udara sekitarnya di seperti mesin mobil gitu ya. Itu kan nggak perlu dia pakai udara yang ditarik. Jadi udara sekitarnya langsung diambil. Dipanaskan kalau daerah dingin. Nah, kalau yang besar dia karena pasok udaranya memerlukan batas minimal tertentu ya. Sehingga dia perlu udara yang disedot. Tidak bisa dia udara alami yang di sekitarnya. Nah, sama artinya filter tadi untuk menangkap setiap kotoran sama ya, karena ini untuk udara. Saringan udara tapi ya filter udara. Kalau tadi filter oli ya, kalau ini udara. Soalnya dia akan masuk ke ruang bakar kan. Nah, kalau ada debu-debu yang masuk itu nanti dia akan bisa terjadi ledakan di dalam ruang bakar dan ruang bakar itu akan kotor. Sehingga nanti akan membuat daya mesin itu akan berkurang dan akan merusak komponen-komponen di dalamnya. Karena dia akan bergerak cepat itu. Gak ada kotoran, nah, lama kan dia akan banyak menumpuk. Makanya perlu filter juga. Nah, itu juga bahan bakarnya. Nah, kalau ditentukan bahan bakar tertentu, kita harus mengikuti itu. Kalau tidak, kita harus sering-sering untuk membersihkan mesinnya gitu ya. Kalau tidak, nanti mesinnya akan jadi aus atau rusak. Untuk filternya ada macam-macam ya, bisa filter kering, penyaring biasa, bisa filter kemudian elektrostatis ya. Digunakan tujuannya yang penting debu-debu tidak masuk ke dalam ruang bakar. Jadi jenis filternya bisa dari kain, tebal, gelas seburuk dan sebagainya ya. Yang penting dia lebih halus ya daripada oli ya. Karena oli kan agak kental, kalau ini kan udara. Jadi dia lebih halus sehingga tetapi udara masih masuk gitu ya. Jangan sampai udaranya saking rapatnya gitu ya, udaranya berkurang itu nanti karena ada pasokan udara tuh ada minimalnya ya udara yang masuk. Kalau tidak nanti pembakaran kita akan tidak maksimal. Boros dari bahan bakar, bahan bakarnya banyak tetapi daya yang dihasilkan oleh mesin tidak maksimal karena ada pasok udaranya yang terbatas. Ini macam bisa beberapa jaringan untuk saluran udaranya ya. Dia tidak terlalu ketat seperti gas ya, udara biasa. Karena udara biasa aja. Ini contoh apa untuk campuran udara tadi ya. Dari luar disaring dulu, baru kemudian masuk ke dalam mesin, dikompres, nah, baru di
dimasukkan, dipasok bahan bakar. Terjadilah pembakaran sehingga nanti akan menggerakkan apa namanya, as daripada oleh piston untuk menggerakkan generator. Kemudian sistem asupan udara untuk menyampaikan udara segar melalui pipa atau saluran untuk gunanya adalah asupan udara berlipat ganda untuk mesin 4 tak. Kemudian pompa pembilasan inlet mesin 2 tak. Kemudian pompa kompresor inlet mesin supercharger. Jadi asupannya atau pasokannya ya bisa sangat dekat ke tanah di luar gedung ya, di dalam atap tapi agak tinggi itunya ya. Kemudian pada atap bangunan dan di dalam ruang mesin kalau yang skalanya tidak terlalu besar. Kalau yang besar tidak boleh di ruang mesin, tidak cukup. Karena mesin bisa kotor nanti ya. Filternya akan cepat kotor. Kemudian tindakan pencegahan itu memang situ asupan yang cocok adalah tidak meletakkan asupan udara di dalam ruang mesin. Nah, tadi kan. Kalau ruang mesin itu gimana pun ada debu segala macam nanti filternya akan cepat kotor. Kemudian jangan mengambil dari ruang tertutup. Jadi ambil dari ruang terbuka ya. Nanti akan terjadi getaran nanti di dalam. Kemudian jangan menggunakan jalur asupan udara diameter terlalu kecil. Sempit artinya ya. Di samping volume udaranya berkurang nanti kalau dia disedot terlalu kencang nanti kan tekanan terlalu tinggi ya. Jadi mesinnya akan mati karena pasokan udaranya kurang. Kemudian untuk filternya ya jangan terlalu di lokasi yang susah diakses karena dia harus sering dicek ya, dibersihkan. Karena gimana pun udara sekitar kita itu kan macam-macam ya, debu segala macam dan diambil udara luar sehingga dia filter udaranya jangan terlalu tempat susah. Beda dengan oli tadi ya. Karena oli dia yang mengalirnya di dalam saja. Kalau ini kan dari akses luar ya. Kemudian jangan juga meletakkan filter asupan udara dekat dengan atap atau ruang mesin karena getaran bisa getaran tadi ya melalui filternya. Sehingga nanti akan menggoyang daripada apa namanya pipanya akan bisa rusak. Kemudian sistem pompa kompresor. Ini adalah untuk pembakaran ya karena di dalam diesel sebenarnya masih apa namanya bensin juga ya cuman diesel ini akan lebih besar kompres udaranya ya maka sistem kompresornya harus lebih besar. Jadi tujuan dari pompa kompresor atau supercharging adalah untuk meningkatkan efisiensi volumetric. Cuman sampai batas tertentu ya. Jadi semakin tinggi kompres daripada udaranya itu efisiensinya akan naik dengan volume yang sama ya dengan volume yang sama. Dengan ruang volume yang sama, kompresornya makin tinggi, itu akan meningkatkan dari kemampuan daripada daya motor. Tapi dengan batas tertentu, jika batas sudah melewati, kita kompres itu pun dia tidak akan bertambah, malah berkurang nanti. Disebut dengan nanti indikator cost power-nya ya, bakaran dalam. Jadi dia akan berbanding lurus dengan udara distribusi oleh mesin sampai batas tertentu. Kita tidak bisa kompres saja supaya lebih apa namanya dayanya lebih besar ya ada batasnya juga tapi dengan jumlah yang ruang yang sama ya yang kompresnya kurang dengan yang lebih itu pasti akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi untuk kompres yang lebih tapi ingat juga untuk kompres yang lebih kan kita membutuhkan energi juga kan energi kompres dengan jumlah yang lebih besar dari bahan bakar akan ditambahkan dengan meningkatnya konsumsi udara yang dihasilkan jadi pembakaran bisa meningkat ya jadi bahan bakarnya bisa bertambah sehingga nanti daya yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, pasang udara pompa ke dalam silinder pada tekanan lebih besar dari tekanan atmosfer disebut dengan pompa kompresor atau supercharging. Ngecas atau diisi ya. Ketika kuantitas atau jumlah yang lebih besar dari udara disuplai ke mesin pembakaran akan mampu mengembangkan kekuatan lebih untuk ukuran yang sama ya. Sebaliknya mesin ukuran lebih kecil ya diberi umpan udara tambahan akan menghasilkan kekuatan yang sama seperti yang lebih besar diberikan dengan udara umpan yang normal gitu ya. Jadi bisa meningkatkan. Tapi tentu dengan batas-batas tertentu ya. Nggak bisa mesin kita kecil saja dikompres saja udara ya ada batasnya.
Supercharging atau nanti ini kompresi tadi ya digunakan untuk meningkatkan kapasitas output daya mesin yang diberikan atau membuat rating yang sama untuk tempat yang lebih tinggi ya. Jadi dengan mesin yang sama akan meningkatkan atau mesin yang lebih kecil akan bisa dengan mesin yang di atasnya. Ini gunanya dia untuk open kompresi ya. Biasanya untuk diesel, untuk bensin tidak, karena di kompresinya lebih rendah ya. Jadi istilah singkatnya tadi adalah super antara intake mesin dan tidak supercharging dengan inlet udara melalui udara bersih. Yang supercharging hanyalah kompresor yang menyediakan biaya lebih padat ke mesin sehingga memungkinkan konsumsi massa yang lebih besar dan biaya total perpindahan piston yang sama. Ya, tidak bisa terlalu besar. Dan diperlukan untuk mendorong supercharger diambil dari mesin. Dengan demikian menghilangkan sebagian atau seluruh output mesin beberapa keuntungan dalam memperoleh melalui supercharging. Jadi tidak gratis dia kan. Jadi dia diambil dari berarti kan sudah nyala mesinnya ya. Jadi energi daya yang dihasilkan mesin digunakan sebagian untuk kompresornya. Sehingga daya yang dipergunakan tidak semuanya bisa digunakan untuk untuk listrik atau untuk tenaga. Kalau untuk ini ya, namanya untuk kapal atau kereta gitu ya, untuk mobil. Jadi dia sebagian digunakan untuk cas. Jadi energi daya yang dihasilkan terbagi ya, tetapi akan meningkatkan daya. Nah itu deh. Jadi tidak gratis memang. Jadi ada daya yang berkurang, tetapi dia kelebihannya akan lebih. Umpamanya peningkatannya katakan 20%, sedangkan energi yang dipakai 10% kan masih ada sisa gitu ya. Tapi kalau kenaikannya 10, dipakai juga 10 nggak ada gunanya. Raw saja dia kan. Jadi biasanya lebih besar hasilnya dibandingkan dengan pemakaian input energi yang digunakan mesin. Karena objek utama dari supercharging adalah untuk meningkatkan output daya mesin kan, tanpa meningkatkan kecepatan rotasi atau dimensi silinder. Jadi silindernya sama, kecepatannya sama, gitu ya, tapi dayanya lebih besar. Kalau kecepatan berubah nanti nggak bisa kalau untuk pembangkit ya, karena pembangkit itu putarannya harus sama. Kecuali untuk yang bergerak bisa dia kecepatan bisa variabel kan. Sedangkan silindernya kan bukan diubah, silindernya sama ya. Jadi dia untuk meninggalkan dengan mesin yang sama, daya yang sama gitu ya maksudnya ya. Putaran yang sama, dayanya meningkat. Itu gunanya mengkompresi udara atau supercharging tadi. Ini dapat capai dengan meningkatkan muatan udara. Berarti kompresan udaranya ya lebih banyak. Dan menghasilkan pembakaran lebih. Jadi pembakaran lebih. Dan tekanan efektif rata-rata yang lebih tinggi. Ada 3 kemungkinan ya, untuk meningkatkan konsumsi dari udara dari mesin. Tanpa meningkatkan perpindahan piston. Berarti kecepatannya berarti kan piston. Tapi ini akan meningkatkan ukuran dan berat dari mesin. Ya. Ini arti sama saja menambah dimensi mesin gitu ya. Dan memasukkan masalah pendinginan tambahan karena makin besar dia akan ukuran mesinnya pendinginan juga akan harus besar. Kemudian perputaran mesin pada kecepatan lebih tinggi sama yang menghasilkan peningkatan cairan dan kerugian gesekan. Nah, semakin kencang dia gesekannya akan semakin tinggi ya dan membebankan kelembaban yang lebih besar pada bagian-bagian mesin. Ujung piston gitu ya. Kemudian yang ketiga, menambahkan kepadatan muatan. Sehingga massa yang lebih besar dari muatan yang diperkenan dalam volume yang sama atau total perpindahan piston yang sama. Jadi ukuran piston yang sama, memang ini yang digunakan. Kalau yang pertama, berarti dia meningkatkan, menambah dimensi mesin ya. Apakah pistonnya. Kalau yang ini kecepatan, itu akibatnya nanti masalah gesekan, ini makanya lebih pada kepadatan muatan bahan bakarnya ya. Jadi ukurannya sama, dayanya meningkat. Tapi untuk mendapatkan kepadatan ini perlu kompres yang diambil dari energi mesin juga ya. Ini beberapa sifat saja ya. Ada piston silinder, bakar, ini jenis-jenisnya saja ya. Dan tujuannya tadi adalah untuk mengkompres ya, mengkompres udara supaya lebih banyak pasokan udaranya ke dalam mesin supaya dayanya meningkat tanpa mengubah ukuran dan kecepatan daripada piston. Bahkan ukurannya sama,
Ini kompres. Seperti kipas dia ya. Kipas, berarti udara yang masuk ini udara alami ya. Dari ini, udara alami. Baru di sininya, tekanan sini akan lebih lebih tekanan lebih tinggi. Ya kipas biasa. Ya. Ini macam-macam jenis kipasnya. Ada blower, ada sentrifugal. Ya. Berarti udaranya kekompres gitu ya. Nggak usah terlalu kita ini kan. Ini masalah blower aja kecepatan. Yang penting dikompres. Nggak perlu gitu. Kita nggak membahas masalah blower. Ini hanya memanfaatkan ya. Memanfaatkan blower. Nah, untuk jenis sentrifugal tadi ya nih. Berapa ya? Ini baling, ini blower sentrifugal. Ini banyak digunakan ya. Ini dia untuk sentrifugal cocok untuk kecepatan rendah dan kecepatan mesin tinggi ya. Sentrifugal digerakkan oleh mesin turbin gas. Buang yang kecil, ringan dan digunakan untuk stasioner atau yang pembangkit diam ya. Lokomotif itu biasanya diesel, uh, kereta listrik ya, kereta diesel ya. Kapal ya, untuk kapal-kapal ukuran kecil dan sedang. Kalau yang besar mereka menggunakan turbin ya, turbin gas atau uap. Kemudian pesawat itu blowernya ya. Kalau dia menggunakan oh, jet ya atau nanti baling-baling sama. Ini berapa kecepatannya cukup tinggi ya karena dia harus mengkompres mendorong udara masuk ke dalam mesin. Nah, kalau jet nanti dia pembakaran jetnya tersebut yang menghasilkan bukan putaran ininya ya. Ini bisa sampai 30.000 putaran untuk mesin kecepatan tinggi seperti mesin pesawat ya. Kemudian ini sentrifugal tadi banyak digunakan untuk mesin mesin piston dan kompresor untuk turbin gas ya. Keuntungannya ya, tadi ya meningkatkan daya ya, meningkatkan daya dengan ukur yang sama ya, ukuran mesin yang sama, ukuran piston yang sama, gitu ya. Dia bisa meningkatkan daya, tekanan efektif mesin rata-rata dapat dengan mudah meningkat 30-50% dengan cepat charging atau pengkompresan tadi ya, sehingga menghasilkan daya output. Tetapi ini tidak langsung 30%, 5% ini untuk semuanya keuntungannya, karena untuk mendapatkan ini juga mengambil daya dari mesin ya. Kompresnya kan perlu listrik, nah, diambil dari mesin juga. Sehingga bahan bakarnya akan lebih ekonomis tentunya ya. Jadi ada selisihnya antara energi yang dipakai untuk superchargingnya atau kompresnya dan energi yang dihasilkan kenaikannya dari hasil tersebut. Karena pembakarannya lebih baik, ya, sehingga menyebabkan meningkatnya turbulensi atau percampuran yang lebih baik daripada bahan bakar dan udara, hingga efisiensi mekanik meningkat. Posisi bahan bakar spesifik dalam banyak kasus meskipun supercharging tidak mengurangi semuanya. Efisiensi mekanis gerak ya. Si mekanis menyebabkan beban maksimum meningkat ketika kenaikan ketinggian gesekan dengan supercharger yang menggerakkan langsung di mesin. Cukup kecil dibandingkan dengan yang diperoleh oleh supercharger. Jadi dia ada sisinya maksudnya ya. Jadi dibandingkan dengan daya yang diperoleh, ini kebutuhan bahan bakar. Ini akan menurunkan ya. Ini sebenarnya berbahaya. Itu kan berarti bisa hasil kompres mesin dengan uh, udara dengan bahan bakar tidak seimbang gitu ya, sehingga terjadi ketukan. Ini karena kompresi meningkat menyebabkan meningkatnya tekanan inlet atau inputnya ya, dan mengurangi kelambatan atau tertinggalnya pengapian. Jadi tidak imbang antara pengapian dengan udara ya. Sehingga nanti akan meningkatkan kelancaran operasionalnya. Jadi karena dia apa namanya ditekan lebih besar ya, sehingga keterlambatan tadi akan berkurang. Nah, keterlambatan antara bahan bakar dan pembakaran tidak sama ya, akan mengakibatkan keketukan nanti. Telat dia kan. Efisiensi volumemetrik, masalah ukurannya. Efisiensi volumemetrik meningkat ketika proses pemindahan gas dikompres oleh masalah industri yang pada tekanan lebih tinggi dan gas buang.
Maghrib ya kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan. Gak banyak lagi ya bagian ini. Kita sholat dulu ya, nanti kita lanjutkan. Kemudian masalah kita lanjutkan masalah gas buang ya. Kalau untuk PLTD skala besar menengah besar ya ini akan cukup bermasalah ya kecuali yang kecil seperti genset ya itu dia langsung dibuang itu nggak terlalu apa namanya sama aja dengan motor mobil gitu ya. Tapi kalau yang skala besar atau menengah ya minimal itu ada gas buangnya itu cukup berbahaya perlu apa namanya jarak yang cukup jauh dari tanah gitu ya ke atas buangnya. Jadi ini perlu apa desain atau rancangan khusus ya, tidak bisa langsung dibuang ke udara karena nanti dia apa gas buangnya cukup banyak gitu ya. Emang tidak terlalu terlihat seperti batu bara ya, tapi itu kalau gas itu kan banyaknya yang nggak kelihatan ya, yang kelihatan kan asap ya. Karena ini asapnya nggak terlalu terlihat, tetapi gas buangnya itu harus diiniin ke apa dulu ke jarak yang agak tinggi gitu ya, sehingga nanti kemudian karena berputar ya, hingga akan motornya itu sehingga mengakibatkan kan suara ya kebisingan, sehingga nanti dia akan dibuat agak jauh. Karena biasanya PLTD ini tidak terlalu jauh dari masyarakat ya, karena dia tidak apa ukuran tidak terlalu besar, kemudian masalah uh, apa namanya apa udaranya untuk penyimpanan tidak terlalu banyak ya sehingga dia bisa dekat masyarakat karena memang fungsinya sebagian besar ya kalau kecuali dia ada daerah terpencil dia adalah untuk cadangan ya untuk darurat untuk beban puncak ya tapi kecuali dia ada daerah terpencil itu menjadi pembangkit utama ya. Jadi dia jaraknya harus jauh dari permukaan tanah sehingga dia lebih karena nanti dia gas kan akan bercampur atmosfer yang bagian atas bukan di permukaan tanah ya. Permukaan tanah nanti akan mengakibatkan kesehatan bagi masyarakat dan termasuk juga pekerjanya ya. Kemudian karena jaraknya agak panjang ya tentu untuk tekanan itu harus dipertimbangkan ya. Kalau pendek kan gampang, berarti tekanan itu akan langsung keluar dia kan. Tapi panjang itu jadi juga harus dipertimbangkan akibatnya nanti terhadap efisiensi mesin akan berkurang kalau tidak lancar itu ya. Nah, gas buang itu terjadi kan karena tidak ada pembakaran yang sempurna ya. Pasti ada gas buang, sisa pembakaran itu kan. Kemudian dengan menggunakan pipa kelompok fleksibel atau cerobong fleksibel ya, getaran pembuangan harus diisolasi dari pembangkit. Agak jarak lah ya, jarak. Kemudian untuk yang skala besar nih ya, kalau di Indonesia masih jarang digunakan. Namanya pembuangan panas itu kan pembuangan gas hasil pembuangan pembakaran itu kan panas ya. Itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Tetapi di kita masih sangat jarang. Karena biasanya, kenapa? Karena panas itu tidak susah untuk disalurkan ya jarak yang jauh. Disalurkan agak jarak, di jarak jauh dikit aja dia akan jadi dingin kan. Sehingga biasanya dipergunakan di daerah sekitarnya. Nah, di Indonesia masih jarang digunakan. Hanya dibuang saja. Nah, kalau di negara subtropis, karena mereka pada musim dingin itu dia memerlukan pemanas ya, makanya mereka masih bisa gunakan. Tapi untuk daerah sekitar pembangkit saja. Dia tidak bisa disalurkan. Kalau disalurkan agak jauh dikit dia akan hilang, panasnya hilang. Tidak ada gunanya gitu ya. Makanya yang paling mudah disalurkan itu energi yang tidak memerlukan energi lain lagi untuk jarak yang jauh adalah listrik. Ya, kalau listrik kan tinggal pakai trafo. Trafo itu kan adalah mesin diam ya. Disebut juga mesin tapi kan diam tidak bergerak. Tidak memerlukan energi sama sekali. Jadi nanti untuk oli saja ya sebagai pendingin dan isolasinya. Nah, kalau panas itu agak susah. Jadi biasanya langsung dibuang ke ke atmosfer yang jauh dari permukaan tanah.
Ini suhunya cukup tinggi ya, 400 derajat Celcius, kan sangat tinggi itu. Tetapi ya panasnya di sekitar situ disalurkan ya dia langsung cepat turunnya gitu ya. Sehingga kita tidak jarang di Indonesia tuh jarang sekali dipergunakan reheating itu ya. Sebenarnya kita menggunakan pemanas seperti untuk tekstil, untuk apa namanya pabrik-pabrik ya, yang pengering lah ya. Nah itu banyak nggak digunakan. Dia menggunakan pengering sendiri biasanya dari listrik atau dari boiler ya. Seperti mie itu pakai boiler deh, listrik rugi dia listrik. Nah, jarang dipergunakan di kita di negara subtropis ya misalnya. Karena cukup tinggi ya. Di gas buang tadi ya bisa digunakan ya. Umpamanya dia dipanaskan refrigerator yang lain ya seperti oli gitu ya, itu bisa disalurkan sirkulasi ya. Nah, tapi kalau air kecil deh karena air titik didihnya hanya 100 derajat. Nah, dulu kita pernah itu untuk pengering kita menggunakan air gitu ya. Ya panasnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Karena dia di sumbernya saja 100 dia sudah menguap ya. Kemudian kita salurkan lewat pipa ya, dia ujungnya akan turun terus kan. Sehingga panasnya tidak bagus. Tapi kalau oli atau refrigeran yang lain ya, yang titik didihnya jauh di atas air itu bisa. Nah, ini bisa digunakan. Nah, sehingga nanti yang dia keluar dari cerobong yang ini sudah lebih dingin gitu ya. Jadi untuk lingkungan lebih baik, kemudian kita dapat energi panas kan yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tapi yang seperti saya bilang tadi di Indonesia masih jarang digunakan. Yang pakai reheater itu namanya PLTU biasanya ya, PLTUG. Jadi pembuangan dari gas digunakan untuk uap. Jadi nggak langsung ya gas buang uap tadi, gas gas buang gas tadi tidak langsung dibuang panasnya, tapi dipanaskan untuk boiler. Sehingga dia punya dua turbin ya, ada turbin gas dan turbin uap. Tapi kalau dari diesel, cerobongnya jarang digunakan. Masing-masingnya dia, apalagi diesel itu mahal ya ini listriknya, jadi orang jarang menggunakan. Kecuali untuk darurat tadi gitu kan. Nah, darurat kan tidak kerja sepanjang hari kan, sedangkan kita kebutuhan yang industri yang lain itu sepanjang hari, makanya jarang digunakan. Biasanya di negara subtropis ya, mereka apapun yang udah energi, nah, apalagi sekarang Eropa kan, sekarang kan karena perang Rusia sama Ukraina itu, Eropa itu sebagian besar gas alam mereka itu dari Rusia. Nah, Rusia juga memblok sekarang kan, nah, agak susah musim panas udah datang, musim dingin ya, nah, jadi energi panas itu bisa digunakan. Nah, kalau kita di Indonesia syukur lah musim hujan saja kita tidak perlu pemanas kan. Hujan pun tiap hari kita tidak perlu pemanas, kita malah perlu pendingin di Indonesia. Jadi pemanas itu jarang digunakan di daerah tropis ya. Padahal bisa untuk energi, untuk industri terutama ya. Tapi dia yang tidak berjauhan dari pembangkit ya. Tidak jauh. Sehingga bisa apresiasi 80%. Hampir 40%-nya dari pemanas bahan bakar dari apa jaket panas tadi ya. Berarti yang ininya kita salurkan ke pipa-pipa dengan memanaskan di dalamnya berupa bisa seperti tadi oli ya, jangan air ya. Ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan uap pada tekanan rendah, bisa untuk pemanasan. Tapi jarang itu sudah tadi kan, karena diesel-diesel kita itu tidak terlalu banyak. Hampir 2 kilogram uap pada 8 kilogram cm persegi dihasilkan per kilowatt per jamnya. Ini 2 kilogram uap. Jadi listrik 1 kW itu ya per jam itu dapat gas uapnya 2 kilo. Ya, nggak banyak emang ya. Tapi kan ada sisa daripada dibuang kan. Cuman tidak bisa langsung dipakai, dia memerlukan biaya juga untuk pembuatan alatnya gitu ya. Makanya kayaknya seperti itu di Indonesia jarang oh, investasi lagi kan. Tapi sebenarnya kan sayang. Pertama untuk lingkungan, kemudian lingkungan kita lebih bersih, kemudian kita dapat energi ya. Cuman jarang di kita. Karena masalah kita ya alamnya cukup mendukung gitu ya, tidak perlu pemanas. Yang perlu pendingin malah. Kalau pendingin mungkin banyak digunakan orang tuh. Kalau hasilnya dingin gitu ya, mungkin banyak digunakan. Tapi kalau panas, ya udah kita di arah panas kan, untuk apalagi pemanas. Digunakan industri susah, ya kan? Dia harus berdekatan. Nah ini kalau ada pendingin, nah ini perlu kalau hasilnya dingin ya. Tapi kan tidak. Yang pendingin itu kan cuma AC kan, sebagai energi listrik sendiri. Nah, seperti mau mesin ya, mesin pembakar dalam itu udah perlu pendingin ya.
Nah, untuk apalagi untuk skala besar. Kalau mesin skala kecil dia cukup dengan air dan oli saja cukup, gitu kan. Kalau seperti kecil lagi motor, bahwa itu kan caranya dengan oli sama udara ya. Nah, selama proses pembakaran, suhu puncak gas dalam silinder mesin pembakaran internal adalah sampai 25.000 derajat Kelvin ya. Itu cukup tinggi. Makanya perlu pendingin. Sebenarnya dari energi kita rugi didinginkan. Tetapi kenapa? Karena blok mesin itu kan dari logam. Nah, logam itu mempunyai batas tertentu. Sehingga dia perlu pendingin. Padahal semakin panas itu energi yang kita dapatkan, tenaga yang kita hasilkan akan makin besar. Tetapi setelah panas harus didinginkan. Ya kenapa? Kalau tidak ya blok mesin kita rusak. Makanya perlu pendingin tadi kan. Karena dia ada yang dari aluminium kan, ada yang dari besi gitu kan, ada corannya. Sehingga dia ada batas-batas kemampuan daripada blok mesinnya. Sedangkan panas yang dihasilkan sangat tinggi di dalam ruang bakar tersebut atau dalam silindernya ya. Nah, ini perlu didinginkan. Nah, suhu logam maksimum itu bagian dalam ruang bakar terbatas pada nilai yang jauh lebih rendah dari suhu gas yang dihasilkan tadi. Nah, karena itu pendingin pola silinder dan piston harus disediakan. Energi yang dihasilkan sangat tinggi panasnya, sedangkan kemampuan dia untuk apa namanya untuk menahan panas tersebut itu terbatas sehingga perlu pendingin. Nah, akan rugi lagi kita sebenarnya kan, rugi. Untuk memanaskan kita perlu energi tadi kan, bahan bakar, kemudian pengompresan udara itu kan energi semua, lagi bahan bakar ya. Nah, kalau yang untuk mesin dua tak dicampur lagi dengan oli gitu kan, 2 sampai 4%-nya, 2 sampai 3%-nya gitu kan. Nah, di sini didinginkan lagi. Ya, itu karena keterbatasan kemampuan logam pada mesinnya, bahan bakarnya ya. Kalau tidak ya rusak. Kalau rusak ya nggak ada gunanya nanti kan. Bukan hanya kita dapat panasnya saja, tapi kita dapat panasnya, dapat energi, tapi mesinnya tidak rusak. Makanya perlu pendingin. Karena terlalu jauh antara panas yang dihasilkan dengan kemampuan logam untuk menahan panasnya. Makanya perlu dia pendingin. Kebutuhan pendingin sih muncul kalau di PLTU kan didinginkan di boilernya kan, kemampuan boiler juga. Tungku, ya tungku perlu pendinginan juga karena nanti ada pengecekan ya. Padahal dia di tulang tungku itu kita perlu panas gitu kan. Nah, setelah panasnya tinggi juga perlu pendinginan untuk keamanan. Kemudian juga boiler. Nah, boiler jika terlalu panas nanti kan dia bisa dikurangi tekanan gas buangnya dibuang. Kemudian di turbin harus dinginkan karena kalau tidak dinginkan uapnya nanti akan menahan uap yang akan masuk lagi kan sehingga dia perlu pendingin. Dicairkan sehingga nanti uap yang datang tidak terhalang oleh uap yang sudah ada. Berupa gas dia. Nah, ini juga. Jadi kalau ada yang panas mencapai 10 megawatt per meter kuadrat. Nah, ini bervariasi ya. Bidang ruang yang berhubung dengan pergerakan cepat, suhu gas umumnya mengalami aliran tinggi. Piston terutama ya. Ada yang panas tinggi, tegangan termal harus disimpan di bawah tingkat yang akan menyebabkan kelelahan retak. Malah nanti retak mesin ya. Karena batas kemampuan daripada mesin. Jadi suhu harus dikurangi dari 400 derajat Celcius untuk besi cor ya. Sampai 400. Dari tadi berapa? Ini cuma Celcius ya. Kalau Kelvin itu kan ditambah 275 aja ya. Ini kan masih 2000 derajat nih. Kurangnya 275. Ini kan masih katakan masih 2000 lebih kan derajat Celcius. Padahal mesinnya hanya 300 sampai 400 derajat kemampuan logamnya ya, teman-teman. 400 untuk mesin cor, 300 untuk aluminium campuran. Ini untuk mesin pendingin air ya. Untuk mesin pendingin udara lebih rendah lagi. Itu mesin pendingin udara lebih kecil ya, mau mesin-mesin kecil. Kalau mesin besar itu dia pendinginnya adalah pendingin air sama oli tadi ya. Nah, selisih itu kenapa perlu pendingin tadi. Kemudian juga suhu permukaan sisi gas dari dinding silinder ya di dalam silindernya dibatasi oleh jenis minyak pelumas yang digunakan untuk suhu sekitar 160 derajat sampai 180 derajat. Kalau tidak nguap dia kan. Di luar suhu itu sifat minyak pelumas sudah berubah jelek. Jadi kalau terlalu panas juga si pelumas akan
kekentalannya akan cepat ya berkurang, sehingga fungsi pelumasnya akan buruk, atau sehingga nanti dia bukannya jadi dia penghalang, nanti jadi penyalur dia nanti kan, akan menguap dia. Nah, menguap mudah terbakar, sehingga akan bisa merusak piston. Nah, makanya kenapa perlu pendingin. Piston kejang karena terlalu panas akibat kegagalan pelumasan adalah sangat umum. Jadi karena perlunya pendinginan tadi, panas yang berlebih gitu ya. Kenapa emang di ruang bakar itu sangat panas. Tadi kan sampai 2500 derajat Kelvin. Sama juga nih katup, apalagi katup ya. Dia akan bergerak menutup dan membuka, menghindari ketukan untuk dalam masalah pra pengapian sebelum pengapian ya. Sehingga perlunya untuk apa namanya busi tadi ya, di busi. Kemudian efisiensi dan daya output dari volumetric termasuk dari mesin menurun dengan peningkatan suhu yang tinggi di headnya tadi, di head silinder ya. Jadi daya mesin kita juga akan kurang, dan ya kalau cuma berkurang tidak terlalu masalah, ini merusak ya, itu yang berbahaya, akan jauh lebih mahal. Nah, berdasarkan media ada dua jenis sistem pendingin. Pertama udara ya, pendingin langsung, itu biasanya untuk mesin-mesin kecil ya. Kemudian cairan atau sistem pendingin tidak langsung. Nah, ini yang banyak untuk mesin besar. Kalau PLTD ini yang bawah, pendingin cair ya. Ini yang portable seperti motor. Nah, dia cukup dengan udara dan sirip-sirip. Jadi dia panasnya itu disalurkan ke sirip-siripnya, kemudian di, dapat dihembus oleh udara luar gitu kan, sehingga dia akan dingin. Kemudian mesin diesel besar selalu berpendingin cair atau cairan khusus ada ya. Kemudian mesin cair dibagi beberapa, pendingin terbuka. Nah, ini boros biasanya ya. Sini sumber air banyak. Yang kebanyakan adalah sistem sirkulasi paksa, sistem tertutup ya. Sirkulasi alami, dia bagian-bagian tertentu nih, ada sistem alami. Tapi biasanya dia ada kipas pendinginnya ya. Kalau ditambah kipas pendingin ya panasnya rata nanti. Jadi ada pendingin terbuka, ini biasanya sumber sumber air besar ya. Sistem sirkulasi alami, jadi dia air itu dari panas menjadi ke arah dingin itu dia berputar sendiri. Kemudian sirkulasi paksa pakai pompa, sistem pendingin penguapan atau evaporasi. Nah, pakai alat lagi ya supaya dimuap. Ini terbuka, ini banyak air, cukup banyak ya sumber air. Tangki penyimpanan langsung dipasok melalui katup inlet ke selubung jaketnya. Jadi jaketnya diisi, didinginkan ya, bagian luarnya kan. Kemudian air panas yang keluar dari mesin tidak didinginkan untuk digunakan kembali, tapi dibuang. Ini ada yang di kapal ya. Lihat kapal kan ada air yang keluar terus itu ya, belum mesin nyala ya. Nah, itu dia dingin. Ambil dari air lautnya ya. Jadi bukan dia langsung ke dalam lewat pipa deh ya. Pipanya didinginkan. Kalau dia langsung ke mesin, ke pendingin itunya akan rusak kan karena air laut. Sirkulasi alami. Nah, jadi sistem tertutup, namanya sirkulasi alami ya, dia sistem tertutup. Cuman dia tidak pakai pompa untuk sirkulasinya. Jadi dirancang agar air dapat bersirkulasi secara alami karena perbedaan masa jenis air, temperatur ya. Yang panas akan ke atas nih kan, yang dingin akan ke bawah. Nah, gimana membuat yang bagian bawahnya dingin gitu ya? Berarti ada pendinginnya juga. Jadi sehingga dia biasanya pakai seperti itu ya, seperti radiator. Itu kan nggak murni pakai pompa ya, sirkulasi alaminya ada. Makanya pakai kipas dia kan. Nah, kipas yang dingin akan ke bawah, yang panas akan ke atas, karena makin panas sama dengan udara dia, panas dia akan ringan. Nah, sama juga waktu kemarin sirkulasi alami dari boiler ya kita bahas kan, yang pakai pipa-pipa kecil. Jadi pipanya dibakar, panas dia kan, jadi air di atas lebih dingin, dia akan turun, dia akan bersirkulasi secara alami. Nah, ini gitu juga. Cuman dia biasanya ini lebih terbatas. Nah, untuk mendinginkan tentu harus ada perbedaan yang panas dan dinginnya kan. Kalau kalau dia sama, dia tidak akan bersirkulasi. Jadi sama dengan jaket air, jadi ya. Jadi seperti pipa-pipa yang isinya air ya, seperti radiator dan kipas air. Pakai kipas ya. Jadi ada jaket airnya, ini air yang masuk ke dalamnya ya, masuk ke dalam radiatornya, kemudian ini kipas. Kipas untuk membuat perbedaan ada suhu ya antara yang panas yang lebih dingin, sehingga dia sirkulasi. Kalau tidak ada kipas dia
tidak akan bisa dia sirkulasi karena dia nanti panas akan seragam panas. Nah, kalau dia seragam panasnya dia tidak akan ada sirkulasi. Makin lama makin panas dia kan. Nah, ini dengan sirkulasi dia akan lebih dingin karena ada bagian yang dingin, ada yang bagian yang panas. Bagian yang panas akan naik, kemudian di yang bagian yang dingin dia kan didinginkan oleh kipas sehingga dia berat ya ke bawah. Nah, nanti dia yang di atasnya akan turun ke bawah bersirkulasi. Ketika air dipanaskan kan dia akan cenderung kepadatannya berkurang sama dengan udara. Cuman oh, kepadatannya berbeda ya. Nah, dia cenderung naik sementara molekul yang lebih dingin akan cenderung turun. Nah, jadi yang panas dikipas, dingin dia akan turun. Yang karena disolasi, yang panas akan naik. Yang panasnya karena diakibatkan oleh jaket yang melingkar di mesin tadi kan, silinder. Ini contohnya radiator ya. Radiator. Ini kipas, ada kipas ya. Nah, ini kan masuk ke sini nih, kelilingnya ya. Nah, ini kan panas dia, panas kan, itu dia ke atas. Ini dia didinginkan di bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya akan larut ke sini. Ya, karena dia lewat bagian yang panas, nah dia akan ke atas. Yang bawah dingin, yang dingin ini akan masuk sini. Nah, kalau ini panas, panas nggak mungkin masuk. Jadi ya. Walaupun nanti ada pompa juga dia ya. Makanya dia ada kipas dari udara luar ya. Nah, ini nggak satu ya. Dia ada air, biasanya juga ada oli. Jadi sirkulasi air kemudian diperoleh dengan air panas dalam jaket cenderung naik ya. Karena dia masuk ke bagian yang panas, bersirkulasi ke bagian yang panas. Sehingga dia akan naik, bergerak sendiri ya. Kemudian yang bagian bawah didinginkan dengan bantuan udara ya. Nah, dia cenderung yang dingin akan cenderung ke bawah. Nah, ini panas tadi menunjukkan sirkulasinya kan. Ini yang dingin, lompat ke sini ya. Panas dia akan ke atas. Nah, didinginkan kan dia akan ke bawah. Nah, kalau nggak ada kipas, ini udah panas ya panas semua. Ini ada kipas. Radiator seperti itu ya. Maksudnya bukan dingin seperti bisa kita pegang, ini masih panas ya. Cuma selisih panasnya yang di bawah ini lebih rendah daripada yang di atas. Panas ini ya, karena masuk ke sini. Kalau nggak percaya coba aja radiator kan tidak panas kan. Bagian bawah, bagian atasnya, tapi di bagian atasnya jauh lebih tinggi karena ini keluar dari mesin ya. Apa sekeliling mesin. Kalau yang ke dalam dia dua tak ya. Sirkulasi paksa ini pakai pompa ya. Ini biasanya yang untuk skala besar ya. Itu pompa, jaket air. Kalau tadi kan nggak ada pompa ya. Jaket air, silinder, radiator, kipas. Nah, ini termostat untuk mengukur berapa suhunya ya. Untuk mengatur pompanya atau nanti kipasnya hidup dan matinya. Kalau panas sekian dia mati, panasnya naik dia baru akan nyala. Ini termostat. Seperti saklar dia. Cuman dia tutup bukanya saklarnya berdasarkan panas. Bisa kita atur 200 derajat, 300. Sebelum 300 dia akan terbuka atau tutup aja dia. Ya, terbuka ya, berarti dia kipasnya putus dari listrik. Kalau ada 200, nah dia tertutup, baru listrik kipas dapat listrik ini muter. Udah dingin, airnya di bawah 200, dia pastinya mati lagi. Nah, gitu juga dengan kipas AC juga kan, seperti itu dia. Jadi kalau panas, dia nyala lama kan, kalau dia dingin dia akan mati. Nah, ini dia termostat kerjanya. Nah, ini untuk skala besar dia harus dipompa sirkulasinya ya. Nah, tadi dia ke jaket jaket airnya tadi, jaket itu bukan ke jaket kita ya. Ini pipa-pipa yang bersih air ya. Sama dengan tadi pompanya sentrifugal ya. Ini mirip dengan tadi tetap ya ini kipas dinginkan. Nah, ini dia pakai pompa masuk pompa air masuk ini pompa. Masuk dorong sekali lagi. Tadi kan tanpa pompa dia. Jadi dia mengharapkan kipas bagian ini dingin, yang di atasnya dan dia masuk yang dinginnya kan. Kalau di sini dia dipompa. Jadi perlu energi. Ini biasanya untuk yang besar ya. Ini nih silindernya. Jadi sela-sela silindernya ada masuk. Kalau yang apa nama tadi yang ini biasanya di sela silindernya oli dia. Olinya pakai pompa. Yang airnya yang tanpa pompa.
Ini termostat saya pasang untuk mencegah sirkulasi di bawah suhu tertentu. Biasanya di atas 82 derajat baru dia. Kalau tidak nanti terlalu panas, nyala terus ininya kan bisa rusak kipasnya. Jadi kalau sudah dingin dia maksudnya di bawah suhu yang diinginkan gitu ya. Ini pembangkit listrik tenaga diesel sampai 200 kilovolt ampere atau kilowatt ya, itu menggunakan jenis pendingin radiator. Dalam kasus pembangkit lebih besar, nah didinginkan dengan menara pendingin dengan sirkulasi di sirkulasi berarti dia sirkulasi paksa ya. Ini 200 kilo kan kecil nih. Jadi sel ya jauh lebih kecil dari PLTU atau PLTG ya, PLTD ya. Nah ini udah ke arah operasinya. Ketika alternator, kalau setelah diesel bergerak, dia dikoppel atau dihubungkan ke generator ya, secara paralel. Dan akan airnya tadi dapat diproduksi karena resonansi kecuali perawatan dilakukan dengan perencanaan pembuatan perangkat. Ya, kalau udah bergerak udah ya, kalau udah gigi, operasi udah gigi karena putaran putaran generator kan harus sama ya, tergantung kutub 1.500 sampai 3.600 ya. Kalau dua kutub, 4 kutub ya 1.500 atau 1.600 yang 60 Hz. Kalau 3.500 atau 3.600 untuk dua kutub ya putarannya. Nah, makanya perlu efek roda gigi mengatur koreksi ya. Supaya frekuensi didapatkan tetap 50 atau 60 Hz. Kemudian untuk memastikan operasi yang paling ekonomis dari mesin diesel dengan ukuran berbeda ketika bekerja bersama-sama. Ini yang paralel tadi ya. Kembali diperlukan kalau pembangkit antar pembangkit sama interkoneksi ya. Jadi kapasitas beban penuh setiap kali konsumsi bahan bakar akan berada dalam kondisi terendah. Nah, untuk terbaiknya kinerja operasi rekomendasikan dari pabrik harus secara ketat. Jadi nggak boleh terlalu membebani gitu ya, akan overload dia nanti akan cepat rusak. Nah makanya kalau untuk diesel-diesel yang emang jadi andalan untuk pembangkitnya ya, seperti untuk kereta, untuk kapal itu kan nggak ada pembangkit lain. Kalau kapal besar ada ya untuk uap ya, apa gas, turbin gas. Kalau yang sedang itu dia andalanya diesel, sehingga dia menjadi tenaga utama. Seperti itu juga dengan apa namanya kereta listrik gitu ya, kereta diesel. Nah, kita umpamanya kereta antar kota itu kita kan kereta diesel itu, belum listrik ya, sementara non listrik. Nah, itu dia perlu menjaga kemampuan daripada operasinya itu. Tidak boleh, jangan kamu lebih ya, 100% aja tidak di tidak di apa namanya, tidak direkomendasikan, harus dibawa 100% supaya ada selisihnya ya, sehingga mesin akan lebih awet. Ya, perlu menjaga suhu pendingin ini tadi ya, ini sangat penting. Kalau enggak apa, blok mesinnya yang rusak, ini sangat penting. Nggak perlu dengan air dan segala lingkungan ya. Kemudian juga harus bebas dari kotoran. Kemudian jika suhunya di daerah subtropis, kalau kita nggak masalah ya, udah ke titik beku ya, harus dikeringkan di mesin ketika disimpan dan tidak dipakai. Karena kalau musim dingin, air itu bisa beku kan, nah, dia perlu perlu dicairkan. Nah, kalau dia tidak dipakai ya dikosongkan, nggak jadi batu es dia. Nah, kalau di kita di daerah subtropis itu nggak ada masalah. Kemudian selama operasi sistem pelumasan harus bekerja secara efektif dan tekanan yang diperlukan harus dipertahankan. Nah, itulah membuat mesin tadi bekerja pada suhu yang diperbolehkan. Kenapa? Pembakarannya jauh lebih panasnya lebih tinggi dari kemampuan mesinnya sendiri menahan panas. Sehingga pendingin itu sangat penting. Sirkulasinya, kemudian masalah kekentalannya kalau yang oli ya dijaga. Kalau dia oli makanya ada batas-batas penggantian oli kan, karena olinya nggak berkurang sebenarnya, bakal berkurang sangat kecil ya, cuman kekentalannya sudah berubah. Sehingga apa? Kekentalan berubah nanti dia titik didihnya akan lebih turun. Jadi dia bukan akan mendidih dia nanti. Oli nggak boleh mendidih.
karena dia sebagai pendingin kan, pelumas. Makanya air tidak direkomendasikan untuk sebagai pelumas. Pertama karena bisa berkarat itunya ya. Kemudian juga dia titik didihnya yang 100 derajat. Kemudian persiapan untuk melumasi bagian-bagian yang berbeda. Karena terutama yang bergerak ya, yang bergerak. Dia harus dipastikan semuanya dalam keadaan terlumasi gitu ya. Kemudian yang tidak bekerja secara atau bekerjanya berkala ya, tidak rutin ya terus-menerus, maka diperlukan pemanasan ya. Jadi tidak boleh dibiarkan aja 1 bulan diam, nggak boleh. Dia tidak diperbolehkan untuk menganggur, berarti diam ya, mati selama lebih dari 7 hari. Jadi perlu pemanasan walaupun nggak lama ya, supaya dia bagian-bagian dari pelumasnya ikut melumasi bagian-bagian mesin yang lain. Kan nantinya kalau dia diam kan pelumasnya jatuh semua ya, turun semua. Itu namanya pelumas pelumas cair ya. Kalau pelumas nggak cair dia masih. Tapi kan lama kering dia mengeras dia kan. Ini perlu pengoperasian. Jadi istilahnya pemanasan ya, kita panasan mesin itu. Sama diesel ya. Diesel itu perlu lebih ketat daripada bensin. Kemudian filter udara, filter oli, dan bahan bakar semuanya harus, karena dia akan masuk ke, kalau ke ruang bakar semua, ke ruang bakar dan bagian pelumas gitu ya. Itu berbahaya kalau ada em, komponen lain yang masuk. Atau terlalu sempit tertutup ya karena sudah kotor. Jadi nanti jumlah udara yang masuk, oli yang masuk atau bahan bakar tidak seimbang lagi karena tertutup filternya oleh apa komponen lain atau uh, kotoran ya. Nah, perlu pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan berkala kompresi mesin. Nah, ini perlu karena terutama diesel ya. Ini sangat penting dia. Di satu kompres itu yang penting karena dia tidak ada busi ya, tidak ada busi. Kasus cerobong dikontrol. Biasanya memberikan, jadi kalau cerobongnya asapnya pakai hitam itu daripada biasanya, berarti ada yang nggak beres. Bisa kompresinya, bisa apa namanya pendinginnya. Nah, cerobong itu indikator juga ya. Kalau asapnya makin ini, kenapa kok tercampurnya bahan bakar dengan oli? Ini asap hitam pada cerobong asap adalah tanda pembakaran tidak memadai atau beban berlebih. Jadi dia, nah lihat itu umpamanya truk-truk kan, lihat-lihat truk-truk rata-rata diesel, asapnya kemana gitu kan, itu kan lihat aja kalau dia bebannya sangat berat itu kan, sehingga dia sebenarnya itu kan sudah melewati ketahuan itu kan, dia waktu jalan dia ketahuan bahwa ini beban sudah berlebih, tapi orang karena mau irit itunya ya, oh, harusnya 2 kali dijadiin sekali gitu ya. Nah, tapi kan akan memaksa merusak mesin itu. Dan kalau di mobil juga merusak jalan kan, karena dia bebannya apa namanya, melebihi daya tahan jalan. Sebenarnya itu di aturan Indonesia sudah ada sebenarnya, itu nggak membolehkan. Tapi kenyataannya masih banyak kan. Ini kalau yang PLTD ya seperti itu juga, asap itu menentukan adalah pembakar tidak sempurna atau nanti bebannya sudah berlebih. Sehingga nanti hilangnya kompresi yang dihasilkan dari pemakaian yang lama pada bagian yang bergerak ya, menurunkan rasio kompresi. Ini bagian kompresinya. Sehingga nanti kinerja dari mesin akan berkurang karena diesel itu kompresinya harus tinggi gitu kan. Dan pembakaran akan tidak memadai, akan berkurang. Daya yang dihasilkan juga akan. Nah, ini biasanya ada bagian yang kontrol nih. Dari rekomendasi dari pabrik berapa ada dikontrol gitu ya. Ini nggak usah terlalu kita, ini efisiensinya terlalu banyak ya ininya yang susah untuk diukur efisiensi. Contohnya aja. Masing-masing bagian itu akan ada rugi-ruginya gitu ya. Sehingga total rugi ini nggak usah terlalu. Ini cuma panasnya nggak usah. Agak susah kita ini masalah energi, berapa panas dihasilkan dari berapa energi yang dihasilkan gitu ya. Simpan panas. Susah kita dari bahan bakar. Nah, ini masalah jumlah ini perlu ya. Jumlah bahan bakar itu sudah ada ya.
berapa. Nah, biasanya semakin lama mesin itu bekerja, itu dia akan lebih boros konsumsi bahan bakarnya. Dengan daya yang dihasilkan sama ya. Nah, kalau konsumsi bahan bakar sama, dayanya yang berkurang. Tenaganya kurang gitu kan. Makanya perlu namanya overhaul tadi kan. Overhaul untuk membersihkan, mengganti yang rusak, yang mulai cacat gitu ya. Sehingga nanti akan didapatlah kinerjanya yang lebih bagus walaupun tidak akan bisa kembali seperti semula. Hanya kalau yang rutin itu biasanya kapal itu ya. Itu kapal beberapa dia jalan itu kan dia harus di dock namanya ya, bawa ke dock perkapalan untuk dikondisi lagi. Termasuk pembersihan ininya ya, kotor-kotoran karena di dalam air laut kan itu masuk rekondisi mesin. Terutama itu kapal-kapal angkatan perang karena dia harus siap sedia ya jumlah kecepatan segala macamnya. Itu perlu kapal niaga juga sama sebenarnya, cuma lebih ketat angkatan laut biasanya. Nah, kan itu konsumsi bahan bakarnya akan boros, sedangkan tenaganya turun gitu kan. Ini jumlah air sama ya, pendingin kita harus tetap sama karena sangat penting untuk mendinginkan mesin gitu ya. Karena sangat berbahaya jika ini pendingin ini eh, kualitas atau jumlahnya berkurang. Bahaya, merusak merusak blok mesin itu akan sangat 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 fatal. Padahal yang termahal itu kan di blok mesinnya itu. Kemudian gas buang ini bukan jumlahnya ya, suhu terowongan ini yang perlu ada sensor untuk mengukurnya. Jika melebihi itu berarti ada sesuatu di apakah dari pembakarannya, apakah dari pendinginannya, ya kan? Apakah dari kompresi udaranya? Ini gas cerobong tersebut. Suhu yang gas buang ya, gas buang itu menentukan. Nah, ini nggak usah berat bahan bakar gimana kita nimbang. Biasanya sudah ada. Ini mesin memerlukan bahan bakar umpamanya sekian liter per jam kan udah ada itu. Nah, nanti dari perjalanan kan ada indikatornya ya, bahan bakarnya turun. Ini sejam kok udah yang harus baru kurang 1 liter umpamanya kan, ini kok udah 2 liter gitu kan. Nah, itu nanti dia ada sesuatu hal ya sebelumnya. Kalau dari pabrik kan ini bahan bakar sekian gitu kan. Jadi umpamanya biasanya 1 liter ini 1,1 itu masih masuk akal ya. Tapi kalau udah 1 liter, 1 jam menjadi 2 liter gitu, itu udah berbahaya. Itu perlu pengecekan. Jadi bukan kita timbang ini manual susah gitu ya. Jadi dari apa spek mesin sudah ada. Bakarnya berapa, jumlah oli berapa, kemudian berapa lama harus diganti, sudah ada. Kemudian alinator udah ada, ya kan? Alinatornya ada mengukur ketinggiannya ya. Berarti kan volumenya tuh. Yang nggak usah panas energi yang diserap, panasnya ditolak. Ini susah untuk didapatkan. Nah, biasanya ini yang bisa diukur ya. Kalau ini tadi agak susah. Panas terserap yang tadi ini kan. Ah, ini kalau ini tinggal serobongnya berapa suhunya. Normalnya berapa, sekarang berapa gitu kan. Nah, kalau dia melebihi berarti ada sesuatu. Belum dikontrol. Kalau masih standar ya udah. Ini yang macam-macam nih karena gesekan segala macam ya. Itu akan semuanya ini tadi akan mengurangi daya yang dihasilkan. Panas yang kita serap, panas yang ditolak, panas yang dibawa oleh cerobong asap. Ini kan sisa pembakaran itu ya. Kemudian panas yang muncul macam-macam nih, kehilangan panas karena gesekan, radiasi dan lain-lain. Itu adalah rugi-rugi daripada pengurang semua tuh dari daya, dari energi yang dihasilkan dari ruang bakar ya. Ini tadi deh kan, indikator panas, tolak yang dingin, itu. Nah, di sini dia. Jadi dari 100 katakan 100% ya panas yang dihasilkan di ruang bakar, ini yang benar-benar terpakai untuk daya itu 30%. 70%-nya hilang. Pertama adalah karena pendingin. Nah, ini 30% kan, hampir sama dengan yang dihasilkan. Ini kan mubazir, bukan mubazir. Ini adalah kalau ini tidak ada, ya ini nggak ada yang 30%-nya nih. Nah, kenapa? Ya mesinnya rusak. Karena panas ya, lebih panasnya. Ini harus ada. Terbawa cerobong asap ini masalah karena tidak ada pembakaran itu yang sempurna. Makanya dia ini asap. Nah, ini yang kalau gesekan segala macam. Jadi kan dari 100% itu katakan 100 liter ya, kita dapat umpamanya 1 kilowatt umpamanya dari minyak 1 liter.
1 kilo. Itu hanya sepertiganya itu. 2/3-nya hilang. Berarti sebenarnya 1 liter itu menghasilkan 3 kilowatt seharusnya. Tapi karena hilang, karena pendingin, ya kalau pendingin nggak ada ya, yang 1 wattnya nggak dapat gitu kan. 1 kilonya nggak dapat. Hanya sepertiga ya. Di bawah sepertiga ya 30%, lebih kurang. 2/3 lebih akan hilang karena panas, karena cerobong, dan karena gesekan radiasi dan lain-lain. Ini dari panas yang dihasilkan setelah menjadi energi gerak ya. Karena dia blok mesinnya tidak bisa menampung apa namanya panas yang dihasilkan, makanya perlu pendingin. Kemudian setiap pembakaran tidak ada pembakaran itu yang sempurna, makanya ada gas buang segala macam, sudah menguras energi. Ini kemudian juga karena ada gesekan, pengereman segala macam ya. Ini walaupun kecil tapi akan menjadi pengurang. Hanya sepertiga kurangnya. Nah begitu juga di PLTU sama. Karena ada diserap oleh tungku dan segala macamnya, ada dari panas dihasilkan. Jadi sisanya itu jadi asap, jadi abu sebagainya. Kalau ini jadi gas buang ya. Ada juga bisa kelihatan asap tapi dia sebagian besar gas. Nah itu dia kira-kira dari PLTD ya. Nah, apalagi ini minyak ya, bahan bakar minyak. Dan 1 liter hanya sepertiga yang jadi ini. 2/3-nya terbuang gitu kan. Nah kemudian ada yang terbuangnya seperti ini tadi. Cerobong harus kita diinginkan lagi, kita dinginkan lagi, perlu energi lagi dia. Karena sebagian besar dari kita tidak digunakan panasnya. Nah, kecuali panasnya kita gunakan itu menjadi tambahan ya, walaupun tetap listriknya nggak dapat ya. Di sini cuma dapat energi lain kita. Tapi sebagian besar di kita tidak digunakan karena kita berada di daerah tropis. Kalau di daerah subtropis ini digunakan pada musim, terutama musim dingin. Meskipun cukup panas ini, dan bisa digunakan untuk pemanas. Tapi dia yang bekerjanya di sekitar situ gitu ya. Kalau kalau jauh nggak bisa, dropnya sangat cepat. Makanya seperti dari awal kita bilang bahwa pembangkit energi yang paling mudah disalurkan itu adalah listrik. Apakah dia listrik tegangan tinggi seperti yang kita pakai, atau radio, televisi kan semua listrik itu yang dipancarkan ya. Itu kan tegangan sangat rendah ya, kecil. Kan AC itu dikirimkan. Nah, dia bisa mudah mengirimkannya tanpa ada. Nah, kalau yang itu ada yang nantinya energinya ya. Kalau yang tegangan seperti telekomunikasi kan listrik itu ya yang dikirimkan. Itu ada untuk jadi penguatnya lagi perlu energi, tapi nggak besar sebesar. Nah, kalau listrik tegangan tinggi tidak, pakai trafo doang, trafo itu diam, tidak ada energi yang menggerakkannya, sehingga listrik tetap naik atau turun untuk jika tegangan turun dia dinaikkan dengan trafo tanpa ada penggerak. Tapi kalau energi penggerak, panas, mulai dingin dia dipanaskan lagi. Nah, itu kan. Kalau apalagi angin, apalagi kemudian panas, aliran air gitu kan sama. Hanya sekitar aliran dia itu yang kencang umpamanya dia. Setelah umpamanya daerah turbin keluar dari sana kan udah pelan, energinya sudah hilang. Nah kalau listrik tidak. Makanya kenapa untuk memudahkan itu dialirkan adalah listrik. Sampai sekarang ya baru ya. Siapa tahu nanti ada energi-energi lain yang bisa. Nah ini pembangkit yang kedua gitu ya. Nah besok kita masuk lagi ke, pasti kita akan panas dulu ya. Panas kita akan masuk ke pembangkit tenaga nuklir dulu ya. Baru nanti sebenarnya kita gas nanti, karena panas nanti gas kalau ada waktu nanti. Karena nanti ada nuklir, ada air. Kalau gas mirip dengan uap ya. Cuman bedanya gas itu dia tidak memanaskan air. Jadi panas pembakaran gas itu langsung dibakar untuk menggerakkan turbin gas. Nah, itu yang biasa digunakan untuk kapal gitu ya. Nanti dia mirip dengan untuk apa namanya turbofan atau turbojet, itu bahan bakarnya yang langsung dibakar ya, bukan panas. Untuk kapal, pesawat, dia tidak menggunakan air untuk menggerakkannya, langsung gasnya. Nah, kalau gas kan, uap kan, emang kita tidak ada gas kan, bahan bakarnya seperti minyak atau
nanti batu bara malah. Tapi kalau untuk kapal kan nggak cocok, makanya dia menggunakan gas, turbin gas dia, dananya besar. Ini mirip dengan, cuma hanya waktu menghasilkan panasnya saja yang berbeda. Dia kalau uap, air diuap panaskan dulu baru jadi gas, gasnya mutar turbin. Sedangkan kalau sudah gas ya nggak perlu lagi kita, ini kan udah jadi gas kan. Cuma kan ininya pertama biayanya lebih mahal, harga ya. Kemudian penyimpanannya lebih berbahaya, tidak semudah, lebih 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 harus lebih ini daripada minyak kan, harganya lebih mahal. Cuman volumenya apanya ruangannya juga nggak tidak sebesar batu bara. Nah itu dia. Nah, itu kita sampai di sini kuliah kita hari ini. Minggu depan kita masuk ke pembangkit tenaga nuklir.